Kita sudah diamarkan tentang bahayanya mencari kekayaan, ketenaran, posisi, kekayaan, ketenaran, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu hanya sia-sia saja. Daniel tidak sedang menyatakan, Raja, Tuhan itu benci kepada kamu karena kamu ini orang kaya, kamu orang terkenal, kamu orang tertenar, dan lain sebagainya. Bukan. Kita akan masuk bagian tambahan ya. Yang bagaimana tentang orang berbicara tentang kekayaan, pencapaian hidup ini. Nah, Epictetus adalah seorang filsafat Stoik Yunani. Ya, Epictetus, dialah mungkin yang dari yang pertama kali kutipan yang pertama yang di luar Alkitab yang berbicara tentang bahayanya kekayaan dia ini ya, yang dapat di dalam sejarah ya, di luar Alkitab. Alkitab banyak berisi tentang hati-hati dengan kekayaan ya, dengan harta dan lain sebagainya ya. Dan Yesus sendiri berkata, wah sukar sekali bagi orang kaya dan lain sebagainya ya, untuk masuk dalam kerajaan surga. Bukan tidak mungkin, tapi sukar ya, karena sukar. Tapi inilah salah satu yang di luar sejarah katakan apa? Epictetus katakan bahwa kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta. Itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Wealth consists not in having great possession, tapi kekayaan itu terjadi pada saat kita memiliki sedikit keinginan. Jadi dengan apa yang kita miliki itulah kekayaan kita. Kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, maka itu sudah apa? Sudah cukup bagi. Itulah kekayaan kita menurut Epictetus ya. Tetapi memiliki sedikit keinginan. Ini zaman dahulu dan zaman sekarang sekalipun ada begitu banyak suara-suara yang kembali mencoba untuk mengamarkan kita. Jangan bergantung kepada kekayaan, pencapaian-pencapaian yang seakan-akan ditawarkan oleh dunia ya. Tapi khususnya tentang kekayaan ini, ada seorang penulis yang suka juga ya di dalam dokumentari tentang bahaya daripada materialisme dan lain sebagainya. Maka ini penulis yang sering kali disebut dalam bukunya ya, juga banyak ditulis dia, Tim Kasser. Tim Kasser, dia adalah seorang psikologis, seorang penulis ya. Dia adalah profesor psikologi dari Knox College di Illinois di Amerika Serikat ini ya. Banyak sekali film-film yang berbicara tentang consumerism, materialisme itu yang mengutip bukunya dan juga film-film yang dokumentari yang berhubungan dengan dia ya. Dan ini dia tuliskan ya dalam bukunya ini ya, The High Price of Materialism. Apa ya? Harga tinggi ya. Biaya mahal yang harus kita bayar oleh sebab materialisme yang merajalela di dunia saat ini. Jadi bahaya itu. Bahaya. Dia katakan apa? Misalnya yang poin pertama yang penekanannya dia katakan, the more that people care about materialistic goals, the lower their personal well-being. Ya, semakin orang peduli, semakin orang concern dengan tujuan materialistis mereka, maka semakin rendah kesejahteraan pribadi mereka. Semakin menurun kita punya keberadaan apa ya? Keberadaan kesejahteraan pribadi kita. For example, dia katakan sebagai contoh, people who is more focused on money. Orang sebagai contoh, orang yang sangat terfokus kepada uang, yang pikirannya uang aja, ya, pikirannya duit melulu ya. Orang yang fokusnya itu, sistemnya itu, nilai-nilai hidupnya itu berfokus kepada uang, kepada image, kepada apa? Citra dan kepada status. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka melaporkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka itu ternyata lebih rendah. Ya. They have a lower happiness and life satisfaction. Saya pernah berbicara ada orang yang sudah boleh dikatakan kaya, punya kedudukan tinggi, menjadi apa? Menjadi presiden sekalipun, tetapi orang-orang katakan tentang orang ini never enough, nggak pernah dia puas, ya, nggak pernah puas dia. Walaupun sudah terkenal, ya, sudah terkenal sekali, sudah jadi presiden, sudah jadi segala gini dan itu, never enough, tidak pernah apa? Tidak pernah puas. Ya. Itulah ya, melaporkan kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih rendah, lebih banyak depresi dan kecemasan, dan berbagai penyakit pribadi lainnya. Jadi itu salah satu ya. Salah satu yang dia katakan adalah lower well-being and self-esteem. Bukan hanya itu, bukan hanya kesejahteraan dan harga diri yang jadi lebih rendah, tapi perilaku kesehatan yang beresiko. Orang yang fokus hanya uang, saya mau kejar uang, saya kejar. Segala sesuatunya berfokus pada uang, maka kesehatannya itu jadi masalah. Bukan itu saja, yang ketiga, poor social relationship, hubungan sosial yang buruk. Ya, hubungan sosial yang buruk. Ada
The Grinch, ada satu film, apa bukan film ya, kisah tentang menjelang hari Natal ya, the orang yang kikir ya, orang yang kikir yang sampai malam Natal sekalipun dia suruh dia punya keluarga, pegawainya tetap bekerja, lalu kemudian apa ya, dia mati. Jadi dia mati dalam kesendiriannya, The Grinch ini ya. Jadi orang yang fokusnya kepada uang, umumnya dia tidak memiliki hubungan sosial yang baik. Dia memiliki perilaku kurangnya prososial, altruistik ya, dan sikap perilaku yang kurang peduli terhadap lingkungan, ya. Dan jejak ekologi yang dia nggak peduli dengan ketelan, dia tidak memikirkan lingkungan ini. Inilah yang ditulis oleh apa ya, High Price of Materialism dari tim Kasser ini. Tetapi walaupun kita sudah diperingatkan oleh Alkitab, walaupun kita sudah diperingatkan oleh Epictetus ataupun lalu tim Kasser ataupun siapalah ya, kita sudah sering dengar tentang hal ini. Tetapi kita harus jujur. There is one time, ada satu saat dalam kehidupan kita semua. Ada satu saat dalam kehidupan kita semua kita memikirkan, aduh pendeta, kalau saja saya memiliki uang yang lebih banyak ya. Kalau saja saya memiliki uang, maka saya tidak perlu cemas. Saya bisa ada pembantu, saya bisa ada orang-orang yang bekerja untuk saya, gantinya saya harus bekerja dengan mereka. Saya bisa financially independent dan lain sebagainya. Itulah mungkin tujuan-tujuan orang kaya untuk menjadi kaya ya. Dan memang pada umumnya research, salah satu research yang terakhir yang ditulis ya di tahun 2013 yang lalu ya, survei bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang memasuki UCLA, University of California Los Angeles pada saat mereka masuk ditanyakan kenapa, apa tujuan mereka untuk masuk ke UCLA, maka sebagian besar 75% dari mahasiswa ini ya, 3 daripada 4 mahasiswa yang masuk bukan supaya saya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, saya dapat membantu kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Bukan. Kenapa mahasiswa-mahasiswi ini mau masuk ke sekolah yang terkenal, salah satu sekolah terkenal di Amerika ini? Karena supaya mereka dapat memiliki uang yang lebih banyak. Uang pekerjaan yang lebih baik dan uang yang lebih apa? Uang yang lebih banyak. Ya. Uang yang lebih banyak. Saya tadi sudah sebutkan bahwa kita semua mungkin ya harus terus-menerus diingatkan. Karena sering kali kita apa ya, tergoda untuk menjadi lebih kaya, lebih makmur, lebih terkenal, lebih memiliki status posisi dalam dunia ini yang sementara. Dan seringkali dalam usaha-usaha tersebut kita seringkali menghalalkan berbagai cara untuk mengejar popularitas kita, mengejar kekayaan kita korbankan keluarga kita korbankan istri, anak, dan lain sebagainya. Ini saya sedang berkhotbah untuk diri saya sendiri juga, saudara ya. Terus terang. Ya, hati-hati Pendeta Rantung. Jangan sampai ini menjadi apa? Satu hal yang memotivasi Anda untuk buat ini dan itu. Kenapa? Karena itulah ya, kita selalu diamarkan. Kita sudah diamarkan tentang bahayanya mencari kekayaan, ketenaran, posisi, kekayaan, ketenaran, kedudukan, dan lain sebagainya, yang semuanya itu hanya sia-sia saja. Kalau Anda bertanya kepada orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit dan hampir mati, ya sudah divonis dokter akan hanya memiliki berapa bulan, Anda tanya kira-kira, apa yang akan mereka lakukan di bulan-bulan terakhir mereka? Apakah mereka akan bekerja dengan semakin giat untuk supaya lebih banyak dapat uang? Atau mereka ingin merubah hubungan-hubungan yang rusak untuk membantu keberadaan orang lain dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita pertanyakan. Kalau Anda akan mati pada saat ini, apa yang Anda akan lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Tapi itu ya, poinnya, kita sudah sering diamarkan, tapi seringkali kita melupakannya. Kenapa? Ya karena itulah dosa ya. Dosa bukan hanya pada saat setan katakan kita ingin menjadi seperti Allah, yaitu kita tidak akan, kamu sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi konteks sekali-kali kamu tidak akan mati, atau apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kita pikir kalau saya tenar, kalau saya kaya, kalau saya ini dan itu, maka saya pada saat saya mati sekalipun, saya akan tetap dikenang. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, mungkin menjadi presiden dan lain sebagainya, dia ingin wajah mereka itu apa? Dibuat patung-patungnya di seluruh taman kalau bisa, ya
saya punya muka itu ada di ini, dan supaya saya, walaupun saya mati, tetapi saya tetap apa? Tetap hidup. Tetap hidup. Legasi saya itu apa? Keberadaan tentang saya itu selalu dikenang. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa apa ya? Kita tidak akan pernah mati kalau kita apa? Pencapaian kita, kekayaan kita menyebabkan kita itu akan semakin apa? Dikekalkan. Tetapi sekali lagi pelajaran kita katakan itu semua adalah kebodohan. Dan mari kita lihat satu contoh kebodohan seseorang yang terkenal, seseorang yang kaya, tetapi dia yang walaupun diamarkan berulang-ulang, tetapi dia tetap juga gagal. Dan kegagalan dia dapat menjadi kegagalan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus terus diingatkan hal ini ya. Inilah ya, tetap tidak mendengar. Raja Nebukadnezar 2 kali dia sudah mengakui kebesaran Allah dalam Daniel 2:47. Setelah Daniel menginterpretasikan mimpi raja tersebut kepada sang raja, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu mimpinya yang dinyatakan dan diinterpretasikan oleh Daniel. Bukan itu saja, itu Daniel 2. Daniel 3, dia sendiri melihat kebesaran Allah tersebut. Ya. Daniel 3:28, setelah dia melihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati, setelah walaupun dilemparkan dalam dapur api, tapi kemudian bisa keluar selamat, apa yang dikatakan? Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah aku raja ya. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dia sudah mengalami apa? Dia sudah mengalami kebesaran daripada Allah tersebut. Ya. Dan kemudian secara lebih spesifik, ini pengakuan imannya itu dia sudah akui raja Allah daripada Daniel, Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kemudian ada satu peristiwa di mana raja sendiri telah diamarkan untuk tidak berpegang kepada kekayaannya, kebesarannya, kekuasaannya, ketenarannya, dan lain sebagainya. Dia sudah diamarkan. Daniel 4 ayat 4 masuk pada Daniel. Aku, dikatakan ya, aku, Nebukadnezar, diam dalam istanaku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Kata senang, ya dalam bahasa Inggrisnya, I, Nebukadnezar, I was at home in my palace, contented and prosperous. Dia berada dalam keadaan senang. Dia berada dalam keadaan apa ya? Dalam prosperous, artinya makmur. Dia dalam keadaan makmur. Ini kata makmur berbicara tentang apa? Dari segi finansial, dari segi security, dari segala segi kedudukan, posisi, dan lain sebagainya. Dia sudah apa? Senang. Dia orang yang senang. Orang Manado bilang, so tak baik dia, so tak baik. Ya, so kaya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian, dalam ketenangan, dalam kekayaannya ini, kemudian ia bermimpi. Yang kemudian mimpinya itu diinterpretasikan oleh Nabi Daniel dalam Daniel 4 ayat 22. Nabi Daniel katakan, setelah Daniel dia katakan apa mimpinya, ya dia akan menjadi besar, tapi kemudian dia akan menjadi seperti hewan, makan seperti hewan, terikat di rantai dan lain sebagainya. Tapi inilah Daniel katakan dalam Daniel 4 ayat 22, Tuankulah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat. Engkau bertambah besar dan kuat dalam ketenaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Yang kebesarannya bertambah sampai ke langit. Waduh, hebat sekali. Ini kalimat yang sama seperti hampir sama dengan Daniel, apa yang diucapkan dalam Daniel 4 ayat 22 ini sama seperti dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ya, bagaimana orang-orang di Babel mendirikan menara Babel yang apa ya? Yang menaranya itu hampir mencapai apa? Mencapai langit sampai hampir sama ya. Yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi, hebat sekali. Ya. Tapi dia diamarkan. Ya, dia kemudian diamarkan. Ayat 27 kemudian kata, jadi ya Raja. Jadi ya Raja. Biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Jadi mimpinya menunjukkan kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak berbalik arah, maka apa ya? Maka
kebahagiaannya itu tidak berlanjut. Tapi kalau dia bertobat, maka kebahagiaannya itu akan apa? Dilanjutkan. Nah, kata kebahagiaan prosperity, artinya itu adalah kemakmuran, kesejahteraannya itu berlanjut, dan kekayaannya apa? Berlanjut. Kalau dia apa? Kalau dikatakan apa? Melakukan keadilan. Ya. Menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Apa ini? Keadilan menunjukkan belas kasihan pada orang yang tertindas. Artinya, jangan berfokus kepada diri sendiri. Daniel tidak sedang menyatakan, Raja, Tuhan itu benci kepada kamu karena kamu ini orang kaya, kamu orang terkenal, kamu orang tertenar, dan lain sebagainya. Bukan. Dia tidak dikecam karena kekayaannya, dia tidak dikecam karena apa? Dia tidak dikecam karena kedudukannya, ketenarannya. Bukan. Tetapi dia dikecam karena dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Ya. Lepaskanlah daripada dosa, sin. Pusat daripada sin itu I. Lepaskanlah dirimu dari dosa, yaitu dari dirimu sendiri, dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang apa? Tertindas. Untuk dia menjadi lebih kaya dan lebih kaya, dia harus menaikkan pajak atau mengambil lebih banyak uang dari masyarakat, atau gantinya kalau dia sudah kaya, mungkin dia dapat bagi-bagikan hartanya, gantinya naikkan pajak, bagi-bagi apa? Tapi dia tidak lakukan ya. Apakah dia tidak lakukan? Mari kita lihat ya. Apakah raja mendengar amaran tersebut, tidak berfokus kepada dirinya sendiri? Wah, sayang sekali ya. Sayang sekali. Kita melihat dalam Daniel 4 ayat 29-30, setelah lewat 12 bulan sebelumnya dia sudah diamarkan untuk jangan berfokus pada dirinya sendiri ya. Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Telah kubangun menjadi kota kerajaan. Apa masalahnya dengan Nebukadnezar? Saya sudah berikan kalimat dengan tulisan merah-merahnya itu ya. Yang pertama adalah kesombongannya. Dia merasa dialah yang membangun. Ya, seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang yang ingin memperbesar lumbung gandumnya atau lumbung ya. Aduh, saya akan memperbesar supaya lebih banyak dia dapat menampung ya segala sesuatu. Masalahnya bukan karena dia petani ini bekerja keras, bukan karena dia telah melakukan pekerjaan dengan tidak jujur. Tidak, dia sangat jujur. Dia sangat keras. Tapi kalau Anda membaca, saya pernah bahas juga perumpamaan itu ya. Dia segala sesuatu, inilah yang telah kubangun untuk ini, untuk aku. Kukunya itu banyak sekali. Dan inilah kesombongan daripada apa? Kesombongan daripada Nebukadnezar juga. Dia merasa dirinya lah yang telah apa? Membangun segala sesuatunya. Apa betul dia yang membangun? Tentu saja dia tidak sendirian dengan kata lainnya. Dia tidak sendirian. Artinya dia punya serdadu dan lain sebagainya ya. Dan lebih daripada hanya serdadu, dia memiliki pemberi segala berkat ya. Tuhan memberikan berkat tentu saja kepada orang benar maupun orang tidak benar ya. Tuhan memberikan matahari yang sama, hujan yang sama, berkat-berkat yang sama dia dapat berikan sehingga orang yang tidak benar sekalipun dapat apa? Dapat menjadi kaya. Tetapi segala sesuatu itu oleh sebab apa? Tuhan yang mengizinkan. Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk ditawan oleh Nebukadnezar. Tuhan, Daniel 1 ayat 1 berbicara tentang hal itu. Tuhan menyerahkan. Tuhan menyerahkan sampai apa? Sampai dengan kata lain, Tuhan menyerahkan bangsa Israel, artinya ke tangan Nebukadnezar, itulah menyebabkan salah satu yang menyebabkan Raja Nebukadnezar itu bertambah kekayaannya. Karena perbendaharaan dari Israel itu dibawa ke dalam. Tapi segala sesuatunya Tuhan yang berikan. Tapi dia tidak merasa itu sebagai sesuatu yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya ada satu statement yang dikatakan bahwa kesombongan itu mengobarkan, membuat arogansi itu bertambah kesombongannya. Arogansi mengobarkan arogansi dan memanjakan rasa tidak aman. Insecurity. Kita sudah bahas, kenapa orang seringkali sombong? Karena untuk menutupi insecurity-nya. Ada yang tidak ketidakpuasan atau yang orang lain dia mau tutupi kelemahannya dengan berbuat apa? Kesombongan. Menutupi kelemahannya dengan buat kesombongan. Tapi kalau kita puas di dalam Tuhan, kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu mencari-cari nama bagi kita sendiri ya. Yohanes 3:27 katakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya
kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang kita miliki itu apa? Dikaruniakan kepada kita itu dari sorga. Surga yang telah memberikan. Surga yang memberikan segala sesuatu. Surga memberikan hikmat akal budi kepada kita, memberikan kekayaan kepada kita, memberikan kedudukan kepada kita, ketenaran, semuanya itu adalah karunia dari surga. Ya, jangan kita katakan apa? Kesombongan ya, telah kubangun ini ya. Telah kubangun hal ini. Yang kedua, apa masalahnya dengan Nebukadnezar adalah pada saat dia merasa puas dengan segala sesuatunya, dia melihat kemandiriannya. Jadi orang yang kaya seringkali, kenapa orang ingin kaya seperti saya katakan tadi? Karena dia merasa, saya tidak perlu lagi diperhamba, saya tidak perlu lagi, saya gantinya saya melayani orang lain, melayani bos, saya yang sekarang dilayani pendeta. Ya, saya dilayani, orang-orang gantinya saya pinjam uang, kasih ingat uang, orang kalau supaya tolong dong pinjamannya kapan mau diberikan dan sebagainya. Sekarang saya yang apa? Nah, gantinya saya harus meminta, tapi saya sekarang yang diminta. Jadi kita memiliki kemandirian dan kadang-kadang itu dapat membawakan kesombongan ya. Kenapa? Karena kita berasa mandiri. Ya, dan inilah kemandirian di luar Tuhan yang menyebabkan kejatuhan juga Nebukadnezar. Dia berbicara tentang apa? Kekuatan kuasaku. Kekuatan, dia berkuasa. Bukan hanya yang dia bangun, tapi kekuatan kekuasaanku. Ya. Kekuatan kekuasaanku. Dia kita lihat ya. Dan berikutnya, itu juga dapat membawa kepada pemanjaan apa? Pemanjaan diri. Nah, sehubungan dengan kekuatan kuasaku, ayat yang sering kali kita bacakan, yang kita sering dengar ya, saya tidak tahu kenapa hilang di sini ya. Tapi salah satu ayat adalah, siapakah yang akan bermegah dengan segala sesuatu yang dimilikinya? Kalau itu tidak diberikan apa? Oleh Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang apa ya? Tuhan yang berikan. Kita tidak dapat mandiri di luar apa? Kita tidak dapat mandiri di luar Tuhan. Nah, poin yang ketiga, masalah daripada Nebukadnezar adalah, segala sesuatu dia lakukan itu untuk apa? Pemanjaan dirinya. Ya, dia katakan apa ya? Telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nah, bahasa Indonesianya sepertinya oke-oke saja. Ini segala sesuatu yang aku bangun untuk menjadi kota. Bahasa Inggrisnya I have built. Aku telah membangun segala sesuatu yang aku bangun to build as the royal residence. Sebagai as the royal residence. Menjadi kota kerajaan. Royal residence, kota kerajaan. Tapi artinya royal residence artinya ini sebagai untuk siapa? Sebagai royal residence itu fokusnya untuk dirinya. Dialah royalty, dialah raja. Jadi dia bangun itu bukan kota kerajaan dalam arti, mungkin semua orang dapat memiliki kegunaan dalam kota kerajaan tersebut sebagai ibu kota. Tetapi ini lebih spesifik, ini bukan berbicara tentang membangun ibu kota. Itu membangun istana bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi yang dia bangun itu adalah apa? Dia bangun untuk dirinya sendiri. Royal residence. Dia tidak memikirkan bangun untuk mungkin orang-orang lainnya, untuk kebahagiaan daripada pegawai-pegawainya. Tidak. Yang dia bangun tuh kota kerajaan itu bukan kota kerajaan supaya orang lain nikmati, tetapi royal residence bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia membangun, yang dia bangun, ya itu adalah dia bangun segala sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk istananya sendiri. Gantinya dia buat hasil-hasil yang dia peroleh, dia dapat apa? Bagikan kepada pegawainya ataupun siapa-siapa yang lainnya. Itu dia tidak lakukan. Itulah sebabnya 1 Petrus 4 ayat 10 mengamarkan kepada kita ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau Allah mengaruniai kepada saudara kekayaan, ya itu kan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita. Apa kita harus lakukan dengan kekayaan tersebut? Layanilah seorang akan yang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Ya. Jangan hanya untuk diri sendiri. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Dan Galatia 5:13 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dalam sin, di tengah-tengah sin adalah ya, dalam diri sendiri dengan kata lain. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bantulah orang lain, layanilah orang lain oleh kasih. Jadi pertama masalahnya dengan Nebukadnezar, kesombongan. Ku bangun, kuat, kekuatan kuasaku.
Untuk apa? Untuk istanaku, untuk pemanjaan dirinya, untuk istanaku. Ya. Dan yang poin yang terakhir, dia telah membangun segala sesuatunya itu untuk kemuliaan yang sia-sia. Kemuliaan yang sia-sia. Ya, bahasa Inggrisnya katakan, I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty. Bahasa Indonesianya untuk dengan kuat kuasaku untuk kemuliaanku ya. Tetapi di sini dikatakan untuk kemuliaanku bahasa Indonesia untuk apa? The glory, kemuliaan daripada kebesaranku. Waduh. For the glory of my majesty. Hati-hati dengan hal ini ya. Firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 1 katakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Pada saat Anda menjadi kaya, pada saat kita menjadi tenar, pada saat kita memiliki kedudukan, siapa yang kita muliakan? Ya. Adakah kita memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan untuk apa yang Tuhan anugerahkan, berikan kepada kita. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi jika Anda berbicara, jika Anda berkhotbah atau apa ya, siapa ya? Ya, baiklah ia sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, bukan firman diri saya sendiri ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan ketenaran yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Marilah kita keluar daripada keperkasaan kubur ya. Kita keluar kalau kita tidak keluar dari keperkasaan kubur, artinya kita akan menerima upah dosa, itu kematian yang kekal. Itu mungkin karena kita lebih memfokuskan segala sesuatunya kepada kesombongan, kepada hal yang berfokus kepada kemuliaan kita yang sementara, yang sia-sia di dalam dunia yang sementara ini. Tapi marilah kita pada saat ini, dengan apapun yang Tuhan karuniakan, kekayaan, kesanggupan, talenta, kesanggupan dan lain sebagainya itu, biarlah kita lakukan, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.